Oke, perkenalkan nama saya Edwin Centuri. Saat ini saya akan menyampaikan materi awal yaitu mengenai definisi etnobotani. Oke, saya akan memulai. Eh, Sebelumnya saya akan menyampaikan asal-usul dari kata etnobotani itu. Eh, etnobotani sendiri itu berasal dari atau pertama kali diperkenalkan oleh eh, ilmu ahli tumbuhan berasal dari Amerika Utara, yaitu John Herzberg pada tahun 1895 dengan memakai kata etnobotani itu sendiri, di mana kata awalnya itu etnos yang berarti bangsa atau etnis, dan botani itu yang berarti tumbuhan. Nah, ini dikutip dari buku Alexiades beserta rekannya Sheldon dan pada tahun 1996, Keaton pada 1996, dan Carlos dan beserta rekannya itu pada tahun 2004. Nah, dari penjelasan ini, hubungan kedua kata ini dapat dikatakan bahwa secara harfiahnya etnobotani itu adalah ilmu yang mengkaji pengetahuan botani masyarakat lokal dan tradisional, atau dapat disederhanakan bahwa etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Nah, jadi dapat juga didefinisikan bahwa ilmu etnobotani itu adalah suatu bidang yang mempelajari hubungan timbal balik yang secara menyeluruh, yaitu antara masyarakat lokal dengan lingkungannya, meliputi sistem pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya alam tumbuhannya. Nah, kemudian adapun tujuan dari etnobotani itu dengan memanfaatkan nilai-nilai pengetahuan masyarakat tadi mengenai hubungan masyarakat terhadap lingkungan tumbuhannya, dan menerima nilai maupun pandangan mereka yang dapat memungkinkan memahami kebudayaan saling mengisi. Nah, dari situ ada juga dapat memanfaatkan keunikan pengetahuan masyarakat tradisional dan menerima pandangan masyarakat tersebut mengenai pemahaman mereka terhadap hubungan mereka terhadap lingkungan tumbuhan mereka. Nah, dari situ seperti yang saya sampaikan bahwa etnobotani itu adalah mempelajari hubungan antara etnik masyarakat dan kelompok tumbuhannya, kelompok sumber daya tumbuhannya beserta lingkungannya. Dari sini dapat dikembangkan bahwa etnobotani itu memberi kontribusi sangat besar dalam proses pengenalan sumber daya alam pada suatu daerah melalui kegiatan pengumpulan kearifan lokal bersama masyarakat. Jadi studi etnobotani dapat membantu masyarakat untuk mengetahui secara ilmiah pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Jadi melalui membaca ulang hasil-hasil penelitian yang disusun secara praktis oleh para peneliti. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan teman saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatima Zahro. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Untirta angkatan 2019 dan saya sedang mengikuti pertukaran di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai sejarah etnobotani. Nah, sejarah etnobotani sendiri itu berawal pada abad ke-18 di mana George Eberhard Rump atau Rampius membuat herbarium Abundance yang kemudian mengarah ke ekonomi botani. Nah, lalu selanjutnya pada tahun 1845, ada Hashkarl telah mencatat penggunaan lebih dari 900 jenis tumbuhan di Indonesia. Dan di tahun 1982, dibangun Museum Etnobotani di Balai Penelitian Botani Puslit Puslit Biologi atau Pusat Penelitian Biologi LIPI. Nah, di setiap satu tahun sekali diadakannya seminar etnobotani sampai akhirnya pada tahun 1988 tercapailah masyarakat etnobotani Indonesia. Nah, jika kita menganalisis dari sejarah etnobotani sendiri secara singkat, sebetulnya sejarah etnobotani sendiri itu tidak jauh dari yang namanya domestikasi tumbuhan, di mana banyak sekali sejarah-sejarah yang memang berkaitan dengan contohnya tadi herbarium Abundance yang dilakukan oleh
George Eberhard Ramp atau Rampius. Nah, Haskell juga telah mencatat penggunaan lebih dari 900 jenis tanaman. Nah, dengan kata lain, bahwa sejarah etnobotani sendiri tidak jauh daripada domestikasi tumbuhan itu sendiri. Nah, memahami ilmu etnobotani, nah sama dengan kita juga memahami tentang bagaimana sejarah pemanfaatan dan domestikasi tumbuhan untuk menelusuri dan mengetahui bagaimana sebetulnya sejarah pemanfaatan, lalu budidaya, dan domestikasi tumbuhan. Para ahli botani sering juga menggunakan bukti tersebut atau bukti secara kultural tersebut secara tidak langsung atau non-kultural dengan mengungkapkan melalui penelitian paleoetnobotani, yang artinya penelitian yang lebih lama, penelitian yang terdahulu sudah ada gitu, paleoetnobotani sendiri, seperti itu. Lalu, contoh temuan hasil dari penelitian paleoetnobotani sendiri tentang pendataan radiokarbon Phaseolus vulgaris yang yang menyumbangkan sebanyak 377 ilmu etnobotani, dan khususnya ialah tumbuhan melalui tumbuhan itu sendiri. Nah, di Indonesia, hasil temuan di Gua Ulu Leang 1 yang lokasinya berada di Maros, Sulawesi Selatan, yang dilaporkan oleh Posponegoro dan Noto Susanto membuktikan tentang adanya domestikasi tanaman padi atau Oryza sativa melalui temuan sisa-sisa butiran padi dan sekam padi yang memang berasosiasi dengan gerabah. Nah, penelitian etnobotani di Indonesia sendiri sebetulnya telah dimulai pada abad ke-18, seperti itu teman-teman. Rampius yang membuat Herbarium Amboinense, yaitu menulis mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada di Ambon, di mana penulisannya mengarah pada ekonomi botani, karena eksistensinya dari etnobotani dan perkumpulan artefak dari beberapa wilayah Indonesia, maka didirikanlah Museum Etnobotani pada tanggal 18 Mei 1982. Nah, jadi sebetulnya lumayan menarik gitu ya untuk terkait sejarah etnobotani di Indonesia sendiri gitu. Terlebih ternyata berada di tadi di Maros, Sulawesi Selatan, dan di wilayah Ambon, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita mengetahui banyak terkait sejarah bagaimana si etnobotani sendiri bisa sampai sekarang menjadi ilmu yang memang istilahnya cabang daripada biologis itu sendiri gitu ya, etnobotani yang memang mempelajari di mana tumbuhan dan pemanfaatannya bagi manusia dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenapsari di sini akan menjelaskan materi mengenai perkembangan etnobotani. Nah, etnobotani berkembang mulai dari hanya menaruh perhatian terhadap pengumpulan informasi jenis-jenis dan nama lokal dari tetumbuhan serta manfaatnya. Pada tahun 1916, Robbins memperkenalkan konsep baru tentang etnobotani. Robbins menganjurkan bahwa kajian-kajian etnobotani tidak boleh hanya terhenti kepada sekadar mengumpulkan tetumbuhan, tetapi harus lebih berperan dalam memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang biologi tumbuhan dan perannya dalam kehidupan masyarakat tertentu. Nah, etnobotani berkembang dengan pesat yang cakupannya interdisipliner, meliputi berbagai bidang seperti sosial budaya atau antropologi, botani, pertanian, arkeologi, paleobotani, fitokimia, ekologi, dan biologi konservasi, dan bidang lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Gustemona. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup etnobotani. Yang pertama ada etnoekologi. Nah, etnoekologi ini mempelajari tentang sistem pengetahuan tradisional tentang fenologi tumbuhan, adaptasi, dan interaksi dengan organisme lainnya. Pengaruh pengelolaan tradisional terhadap lingkungan alam juga termasuk ke dalam etnoekologi.
Lalu yang kedua ada pertanian tradisional, di mana pertanian tradisional mempelajari tentang sistem pengetahuan tradisional tentang varietas tanaman dan sistem pertanian. Nah, juga pengaruh alam dan lingkungan pada seleksi tanaman serta sistem pengelolaan sumber daya tanaman. Lalu yang ketiga ada etnobotani kognitif, di mana studi tentang persepsi tradisional terhadap keanekaragaman sumber daya alam, tumbuhan, melalui analisis simbolik dalam ritual dan mitos serta konsekuensi ekologi. Dan juga organisasi dari sistem pengetahuan melalui studi etnosonomi. Selanjutnya ada budaya materi. Nah, budaya materi ini mempelajari tentang sistem pengetahuan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan, serta produk tumbuhan dalam seni dan teknologi. Nah, yang selanjutnya ada fitokimia tradisional. Nah, studi ini tentang pengetahuan tradisional mengenai penggunaan berbagai spesies tumbuhan dan kandungan bahan kimianya. Contohnya, ini ada insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan. Lalu ada paleobotani, di mana paleobotani ini merupakan studi tentang interaksi masa lalu antara populasi manusia dengan tumbuhan yang mendasarkan pada interpretasi peninggalan arkeologi. Nah, ini seperti herbarium pada gambar di bawah itu. Nah, herbarium yang dibuat dari tumbuhan-tumbuhan peninggalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.